Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Vanessa, nomor absen 2. Nama saya Kairunisa Puspitadi, absen 9. Perkenalkan, nama saya Citra Yoka, absen 9. Hai, aku Dia Revi sama Putri, absen 13. Nama saya Safa Konita Nabilah, absen 32. Penyalahgunaan psikotropika sebenarnya sudah lama terjadi. Namun, pada masa sekarang, peredaran dan pemakaian secara tidak sah dari psikotropika sudah merambah ke seluruh wilayah negeri ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus yang terjadi di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, baik di daerah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Dampak bagi tubuh juga sangat bahaya. Maka dari itu, mari kita mempelajari apa yang dimaksud psikotropika dan apa saja dampak yang diberikan pada sistem koordinasi. Nabza merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nabza adalah zat adiktif yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologi. Yang termasuk dalam nabza adalah narkoba, psikotropika, zat adiktif, dan lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika. Zat adiktif lainnya adalah zat bahan kimia dan biologi dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan lingkungan hidup. Selanjutnya ada 3 golongan nabza berdasarkan sifat pengaruhnya terhadap pemakai. Yang pertama ada stimulan. Stimulan adalah obat-obatan yang menaikkan tingkat kewaspadaan di dalam rentang waktu singkat. Stimulan menaikkan kegiatan sistem saraf simpatetik, sistem saraf pusat CNS, atau kedua-duanya sekaligus. Beberapa stimulan menghasilkan sensasi kegirangan yang berlebihan, khususnya jenis-jenis yang memberikan pengaruh terhadap CNS. Stimulan dipakai di dalam terapi untuk menaikkan atau memelihara kewaspadaan, menjadi penawar rasa lelah di dalam situasi yang menyulitkan, dan untuk memperbaiki kemampuan berkonsentrasi bagi orang-orang yang didiagnosis sulit memusatkan perhatian, terutama ADHD. Contoh dari stimulan adalah ekstasi MDMA, amfetamin, syabu, dan kokain. Yang kedua ada depresan. Depresan adalah obat yang menghambat atau mengekang aktivitas sel saraf pusat. Obat tersebut mengurangi perasaan tegang dan cemas, menyebabkan gerakan kita menjadi lebih lambat atau lebih lelet, dan dapat merusak proses kognitif. Dalam dosis tinggi, depresan dapat menahan fungsi vital dan menyebabkan kematian. Contoh dari jenis depresan ada heroin, morfin, dan ganja. Yang ketiga ada halusinogen. Halusinogen adalah psikotropika yang dapat menimbulkan efek halusinasi yang bersifat mengubah perasaan, pikiran, dan seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga seluruh perasaan dapat terganggu. Efek dari mengonsumsi ini dalam dosis tertentu akan mengakibatkan seseorang berhalusinasi dengan melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada, dengan awalnya mengganggu interaksi sel saraf dan serotonin neurotransmitter, lalu didistribusikan ke seluruh otak dan sumsum tulang belakang, di mana sistem serotonin terlihat dalam pengendalian sistem perilaku, persepsual, dan sistem tubuh. Ini juga mencakup perasaan, sensor lapar, suhu tubuh, perilaku seksual, kontrol otot, dan persepsi sensorik. Contoh dari halusinogen ada LSD, PCP, dan magic mushroom. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis nabza. Jenis-jenis nabza ini dibedakan menjadi 4, yaitu berdasarkan golongan, berdasarkan cara pakai, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan bahan. Nah, yang pertama ini ada berdasarkan golongan. Kalau berdasarkan golongan sendiri itu narkotika dibedakan menjadi 3, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Narkotika golongan 1 itu cuman dibolehkan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensi diagnostik,
atau laboratorium. Narkotika jenis ini mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Contohnya adalah opiat seperti morfin, heroin atau putal, petidin, ganja atau kanabis, marijuana, hasis, kokain meliputi serbuk kokain, pasta kokain, dan daun koka. Lalu selanjutnya ada narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 adalah bahan baku untuk produksi obat. Jadi mereka memang berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Narkotika jenis ini bisa menimbulkan potensi ketergantungan tinggi. Contohnya adalah petidin, morfin, fentanyl, atau metadon. Lalu yang selanjutnya ada golongan ketiga. Golongan ketiga ini cuman boleh digunakan untuk membantu rehabilitasi. Jenis narkotika ini mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah kodein dan difenoksilat. Berikutnya ada jenis nafza berdasarkan cara pakai. Berdasarkan cara pakai ini ada 7. Yang pertama itu disuntikan ke otot atau pembuluh darah, itu tuh morfin. Yang kedua ada disuntikan ke anggota tubuh atau dengan cara dihisap, itu ada heroin. Lalu yang ketiga dipadatkan menyerupai rokok lalu dihisap, itu contohnya ada ganja atau kanabis atau marijuana. Lalu yang keempat ada yang dihirup atau sebagai bahan campuran rokok, contohnya adalah kokain. Lalu yang kelima diletakkan di lidah atau LSD, lysergic acid. Keenam dihisap, itu ada opiat atau opium, kodein, sabu-sabu. Yang ketujuh terakhir ada yang diminum atau bisa juga disuntikan intravena atau anus, yaitu ada sedatif dan hipnotik. Lalu jenis nafza berikutnya itu berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk ini ada 3. Yang pertama bentuknya itu bubuk atau kristal putih, itu ada kokain, heroin, metafetamin atau sabu, ganja, dan LSD. Lalu yang kedua bentuknya itu tablet atau kapsul, ada ekstasi, PCP atau pensiklidin, morfin, kodein, opium, metadon, barbiturat, flaka, dan xanax. Lalu yang ketiga terakhir berbentuk cairan. Yang berbentuk cairan ini contohnya adalah sabu berbentuk liquid, heroin, dan morfin. Lalu jenis nafza yang terakhir yaitu berdasarkan bahan. Kalau berdasarkan bahan itu narkotika dibagi menjadi 2, yaitu narkotika alami dan narkotika sintetis. Kalau narkotika alami itu zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotik tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi, dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contohnya adalah ganja dan daun koka. Lalu yang kedua ada narkotika sintesis. Narkotika jenis ini memerlukan proses bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit analgesik. Contohnya ada amfetamin, metadon, dextromethorphan, dan dexamfetamin. Selanjutnya adalah penyalahgunaan nafza. Penyalahgunaan narkoba atau nafza adalah suatu pola di mana seseorang menggunakan obat-obatan yang dengan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tidak sesuai dengan fungsinya. Penyalahgunaan nafza ini umumnya terjadi ketika seseorang memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap narkotika, kemudian menjadi kebiasaan dan kelamaan akan menjadi kecanduan. Selain itu, penyalahgunaan nafza juga bisa terjadi karena adanya masalah dalam hidup seseorang atau ketika seseorang berteman dengan pecandu nafza. Selanjutnya, ada beberapa alasan kenapa sih seseorang itu bisa mengonsumsi nafza. Jadi, berdasarkan situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ada beberapa alasan seseorang mengonsumsi nafza. Yang pertama adalah memuaskan rasa ingin tahu dan ingin coba-coba. Kedua, adanya masalah hidup dan ingin mendapatkan ketenangan melalui nafza. Yang ketiga adalah berteman dengan pecandu nafza. Keempat, mengikuti tren agar terlihat keren. Dan yang terakhir adalah merasa sudah dewasa dan merasa bahwa dirinya sudah diperbolehkan untuk mengonsumsi nafza. Selanjutnya adalah kiat-kiat dalam menghindari penyalahgunaan nafza.
Kiat yang pertama adalah mempelajari atau mencari tahu informasi tentang nafza seperti jenis-jenisnya dan dampak yang terjadi ketika penyalahgunaan nafza. Kemudian memilih pergaulan yang baik. Ketiga, memiliki kegiatan-kegiatan positif yang dapat dilakukan ketika memiliki waktu luang. Lalu, menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar seperti lingkungan keluarga maupun pertemanan. Lalu yang terakhir, bila mempunyai masalah, maka cari jalan keluar yang baik dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan pelarian. Selanjutnya, sikap kepedulian terhadap dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Kami mengambil 4 contoh. Contoh yang pertama adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia mengedepankan penguatan sumber daya manusia pada program pencegahan remaja dalam penyalahgunaan narkoba dan membekali dengan wawasan dan pengetahuan. Yang kedua, keluarga harus memantau pergaulan dan aktivitas anak. Yang ketiga, masyarakat hendaknya tanggap terhadap potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Dan yang keempat, pihak sekolah perlu merumuskan materi pelajaran tentang bahaya narkoba atau nafza. Yang terakhir, apa sih keterkaitan nafza dengan IMS, HIV, dan AIDS? Infeksi HIV menyebar secara mudah bila orang memakai alat suntik secara bergantian dalam penggunaan narkoba. Penggunaan alat bergantian juga menularkan virus hepatitis B, virus hepatitis C, dan penyakit gout lain. Darah yang terinfeksi terdapat pada semprit atau insul, kemudian disuntikkan bersama dengan narkoba saat pengguna berikut memakai semprit tersebut. Inilah cara termudah untuk menularkan HIV karena darah yang terinfeksi langsung dimasukkan pada aliran darah orang lain. Untuk mengurangi resiko penularan HIV dan hepatitis, jangan memakai alat suntik apapun secara bergantian dan seringlah cuci tangan. Membersihkan alat-alat serta kulit di daerah suntikan. Mengikuti tindakan untuk mengurangi dampak buruk dari penggunaan narkoba. Sebuah penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa HIV dapat bertahan hidup selama sedikitnya 4 minggu dalam semprit bekas pakai. Penggunaan narkoba, termasuk metafetamin atau sabu dan alkohol, meningkatkan kemungkinan orang tidak akan melindungi dirinya saat berhubungan seks. Seringkali pengguna narkoba berganti-ganti pasangan seksual. Perilaku ini meningkatkan resiko terinfeksinya HIV atau infeksi menular seksual atau IMS lain. IMS juga dapat meningkatkan resiko tertular atau menularkan HIV. Itu saja penjelasan dari kami mengenai psikotropika dan pengaruhnya pada sistem koordinasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.